Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah dhuhur rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah, kajian kultum siang hari ini saya ingin sampaikan karena insya Allah sepekan lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Maka ada baiknya mari bersama-sama mempersiapkan diri memasuki bulan Ramadan. Salah satunya dengan memuhasabahi atas apa yang sudah kita laksanakan Ramadan tahun lalu. Apakah memiliki athar bekas untuk persiapan Ramadan yang segera hadir. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, karena puasa ini meskipun ibadah fisik, tapi targetnya pada rohaniah kita. Saya ulangi, puasa itu ibadah fisik, tapi sesungguhnya pelaksananya dan targetnya sebenarnya adalah rohaniah kita. Maka mohon maaf misalnya, ada anak SD kuat puasa, tapi ada juga anak SMA yang merasa nggak kuat berpuasa. Ada yang pekerja berat, kehujanan, kepanasan, sanggup berpuasa. Ada yang kerjanya di ruangan ber-AC, sambil duduk, tapi dia nggak kuat puasa. Bapak Ibu sekalian, kalau puasa hanya soal fisik, saya yakin pemain-pemain sepak bola yang bermain di Liga Eropa, Muhammad Salah, Mesut Ozil, Yaya Toure, Kolo Toure, Dembaba, dan macam-macam itu nggak akan kuat puasa, Pak. Kalau itu soal fisik. Tapi nyatanya mereka lari 90 menit di lapangan kuat puasa. Sungguh aneh kalau kemudian yang tinggal nonton karo keplok, karo ngombang-ngombe tok. Alasannya nggak kuat puasa. Makanya kalau ada orang bilang, aku jane pengen poso Pak, tapi sing ora kuat ki rokoke Pak. Karo ngombene, terutama mangane gitu ya. Ora kuat kabeh Bapak Ibu. Itu bohong Pak. Karena sudah terukur. Soal fisik Bapak Ibu, alhamdulillah. Saudara-saudara kita yang di Eropa Timur kalau pas musim siangnya panjang, itu mereka 20 jam puasa ya kuat. Saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah, suhu dengan, kalau kita di 37 derajat mungkin sudah merasa panasnya luar biasa. Kawan-kawan kita, saudara kita yang di Timur Tengah itu kadang 40-50 derajat juga kuat puasa, Pak. Ibaratnya handuk basah ditempel di atas kepala untuk jalan kira-kira 200 meter kering, Pak. Tapi nyatanya ya kuat puasa. Jadi ini bukan soal semata-mata soal fisik. Sekali lagi, kalau hanya fisik mestinya lebih kuat anak SMA daripada anak SD. Tapi banyak anak SD yang kuat puasa, anak SMA mengaku nggak kuat puasa. Bapak Ibu, ada anak yang sudah badannya panas, ibunya menasihati, "Dik, nggak usah puasa dulu, kamu kan sakit." Itu karena rohaninya anak ini kuat, jawabannya, "Teman-teman mah, bismillah doakan aku kuat puasa." Sudah meriang masih kuat puasa. Tapi ada anak SMA kayak wahing njaluk buka ya ono Pak. Ma aku loro mah itu ya. Iya. Maka ada orang tua yang menasihati anaknya luar biasa, "Dik, ini kamu mau ujian UTBK, ini pas Ramadan, ini kesempatan emas Dik, kamu malam tahajud, nanti puasa, menjelang berbuka, berdoa munajat kepada Allah supaya diberikan kemudahan." Tapi sebab ibu sebelahnya nasihatnya beda. Besok ujian gak usah puasa dulu. Ya kan?
Seakan-akan anggar warak pinter gitu loh Pak. Ya kan? Jadi ini soal rohaniah Pak, bukan soal fisik semata-mata. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian, maka tujuan puasa pun sesungguhnya bukan fisik. Maka mohon maaf kalau Bapak Ibu pernah mendengar hadis atau riwayat atau ya, apa saja yang disampaikan dalil sumu tasihu, berpuasalah agar sehat badanmu, itu ya sekedar motivasi saja Pak, tapi bukan tujuan utama. Sebab kalau tujuan utama fisik, mohon maaf, puasa biar berat badan turun, saya yakin Pak, gagal Pak. Karena satu Ramadan turun 3 kilo, Idul Fitri seminggu naik 7 kilo Pak. Jadi tujuannya bukan fisik, tujuannya adalah rohaniah. Karena memang yang melaksanakan memang kelihatannya fisik, tapi penentunya tetap adalah rohaniah kita. Maka sekali lagi, anak SD kuat puasa, anak SMA enggak kuat, itu bukan semata-mata fisik. Penonton sepak bola enggak kuat puasa, pemainnya kuat puasa. Itu juga, itu bukan soal fisik semata-mata. Yang meriang masih kuat puasa, batuk sekali aja minta berbuka. Itu lagi-lagi bukan soal fisik, ini soal rohaniah kita. Maka Bapak Ibu sekalian, menyambut Ramadan, yang harus kemudian kita persiapkan awal adalah rohaniah kita. Ini bulan mulia, bulan yang penuh ampunan, yang kemudian secara rohani kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, secara rohaniah, Quran mengatakan puasa itu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang takwa. Nah, agar kita bisa mengerti apakah puasa tahun lalu itu menghantarkan kita menjadi takwa, yang kalau belum mari kita kejar di Ramadan yang akan datang, kalau mendekati ya mari kemudian kita semakin berikhtiar keras, kalau sudah mari kita jaga dan pertahankan. Maka penting kita memahami makna takwa itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, takwa itu digambarkan sangat indah oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, menantu sekaligus sahabat sekaligus menantu Rasulullah. Beliau menyatakan al-khaufu minal jalil. Takwa itu merasa diawasi oleh Allah, selalu merasa dilihat oleh Allah, sehingga peluang berbuat maksiat itu kecil. Contohnya, ketika kita berpuasa, besok itu berkumur sekali, meludahnya berkali-kali. Khawatir ada sisa air wudhu yang masuk ke dalam kerongkongan kita. Khawatir kalau ada sisa air wudhu tertelan. Betapa jujurnya kita ketika puasa itu, air sudah di dalam mulut, tidak ada orang lain tahu, tidak merugikan siapapun, kita sanggup untuk tidak menelannya karena kita yakin Allah melihat kita. Kalau nilai ini terinternalisasi dalam diri kita, mohon maaf saya pakai bahasa anak muda sekarang, yang insya Allah Bapak-Bapak kita bisa menangkap, karena mohon maaf saya nggak mungkin pakai internalisasi kalau kemudian pengajian di kampung, apalagi di desa. Karena khatibun nas ala qadri ukulihim, bicara kepada orang harus sesuai dengan kapasitasnya. Bab kalau keliru jadi masalah. Jadi kadang-kadang ada orang yang biar kelihatan pinter ngomongnya rada angel-angel. Sebagai Muslim kita harus sound system. Ya, padahal maksudnya itu konsisten gitu ya. Dia sendiri salah ucap zamannya bingung, buatnya berapa Pak? Kenapa? Ya karena ada anak muda ceramah mantep, banyak persoalan aktual yang harus kita selesaikan. Ibu-ibu kan bingung, tanya, Mas aktual itu apa tuh Mas Ustadz? Dia sendiri bingung Pak, aktual itu apa ya? Akhirnya ketemu, katakan, aktual itu hal yang masih hangat. Oh, tak kira apa Mas. Selesai ceramah, monggo Ustadz, kopinya diminum mumpung masih aktual. Kan jadi nggak nyambung jadinya begitu ya. Maka ya saya pakai bahasa yang kemudian Bapak Ibu kita paham. Nilai-nilai itu ada pada kita, mohon maaf, puasa seperti itu, yang setetes air sudah di dalam mulut, nggak ada orang lain tahu, tidak merugikan siapapun, kita sanggup untuk tidak menelannya. Kalau kemudian puasa kita berhasil menjadi pribadi yang takwa, dahsyat. Ini kalau anak sekarang menyebutnya jujur tingkat dewa, Pak.
Sudah di mulut, nggak ada orang lain tahu, nggak merugikan siapapun, tetap nggak mau menelan, karena yakin Allah melihat kita. Kalau puasa ini berhasil, insya Allah Pak, yang lebih besar dari itu kita bisa hindari. Sehingga, mohon maaf, kalau puasa kita berhasil menjadi takwa, air setetes saja dihindari, apalagi kas RT, kas masjid, kas macam-macam uang yang bukan hak kita, insya Allah aman Bapak. Ya, maka saya sering sampaikan ke ibu-ibu itu kalau di kampung, insya Allah kalau bendaranya posone tenanan, banyu saya tetesnya dilepeh, apalagi uang dawis. Ini saya pegang paling bawah Pak. Sesungguhnya kalau mau ditarik ke atas ya sampai negoro Bapak Ibu. Ya kan kalau para pemimpin kita itu puasanya benar, wah itu dahsyat. Banyu setetes saja nggak mau, apalagi batu bara Pak. Ya, kira-kira kan begitu Pak ya. Ya yang tonton itu insya Allah aman. Ya, tapi sayangnya itu tadi Pak, puasa Ramadan hanya 1 bulan, setelah itu lupa. Sehingga pas poso banyu sak tetes dilepeh, berbutuh rong tangki diangkut Bapak Ibu. Nah itu problem sosial kita kan di situ Bapak Ibu. Iya, karena saya sering, mohon maaf ya, kemampuan saya hanya sampai pada mengingatkan pemerintah lewat lisan, nggak punya kekuasaan, nggak punya apa-apa. Ya kalau punya kuasa kan bisa memutuskan, kalau enggak ya mengingatkan. Ya, betapa kemudian negeri ini kan luar biasa sesungguhnya, kaya raya, di bawah ada berbagai macam emas, timah, nikel, batu bara, gas, dan macam-macam, sementara kemudian belum bisa memakmurkan masyarakat dengan baik. Salah satunya Bapak Ibu, ya pas puasa setetes air nggak berani menelan, tapi di luar itu hal yang lebih besar malah kemudian dia abaikan. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, terus kalau kemudian nilai al-khawfu minal jalil ini, supaya kemudian puasa itu tidak hanya haus dan lapar, maka kemudian kita siapkan rohaniah kita untuk memahami hakikat dari ibadah puasa yang kita lakukan. Al-khawfu minal jalil. Hari Ahad, hari libur, istri sah, suami sah di rumah sendiri, tidak ada orang lain tahu, tapi kita bisa saling menjaga, saling menghindari. Kalau puasa kita berhasil menjadi takwa, istri yang sah saja bisa dihindari, insya Allah yang lebih bukan hak kita, insya Allah lebih mudah menghindarinya. Bapak Ibu, semikian rupa, kalau nilai-nilai puasa mewujud dalam keseharian kita, ya termasuk anak-anak kita yakin semikian rupa, insya Allah akan membawa kedamaian. Al-khawfu minal jalil, aspek rohaniah perlu kita perhatikan. Yang kedua Bapak Ibu, wal amalu bitanzil. Ramadan biasanya orang dekat dengan Al-Quran, pada baca Quran. Nah, setelah Ramadan sampai hari ini, berapa halaman tiap hari kita baca atau berapa ayat yang kemudian sempat kita baca. Karena masih banyak sebagian Muslim menjadikan Quran bacaan itu kalau bulan Ramadan. Di luar Ramadan kemudian tidak dibuka-buka kembali. Meskipun masih bersyukur masih mau membuka Al-Quran. Tapi kadang-kadang Quran malah hanya, saya sering sampaikan, hanya menjadi jimat untuk mengusir jin dan sebagainya. Ya kan, sebagian kita kan masih ada, mungkin sekali, mohon maaf kalau masih ada, Quran ditulis kecil-kecil, ditempel di atas daun pintu, katanya untuk nolak setan. Padahal pas masang setannya sudah masuk. Kan malah nggak bisa keluar. Gitu. Nah, Bapak Ibu, begitu. Pindah kantor, dibacakan Quran, biar jinnya pindah, keluar. Bacanya kurang banyak kan pindahnya gang sebelah. Ya, rumah sebelah mau coketan balik tuh Pak. Akhirnya bukan karo koncone, lho kok aku tusir, aku yo kan bingung dhewe Pak. Maka Quran bukan sekedar untuk itu. Dia disebut dalil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Artinya, kalau puasa kita menjadikan pribadi yang takwa, mestinya dekat dengan Quran. Karena Quran petunjuk bagi orang yang takwa. Logikanya kan sederhana Bapak Ibu. Puasa targetnya takwa. Quran untuk yang takwa. Maka kalau puasanya bagus, maka semakin dekat dengan Al-Quran. Mohon maaf, sering saya bikin pertanyaan retoris begini Pak. Ketika kita melakukan perjalanan, kita nggak ngerti jalur yang harus kita lalui, maka hari ini semua orang membuka Google Map. Pertanyaan saya,
rata-rata setiap kita itu langsung percaya dengan Google Map itu tanpa konfirmasi, ngecek yang lainnya. Ya. Dan terus mengikuti. Pertanyaan saya adalah, apakah di antara kita pernah tersesat gara-gara ngikuti Google Map? Ya kan minimal pernah kan? Ya, kalau sering mungkin kuota nggak beres itu Bapak. Nah, yang dirahmati Allah, ya pernah. Tapi masalahnya begini Pak, nanti kita pergi lagi, nggak ngerti jalurnya lagi, buka lagi Pak. Dan ngikuti lagi Pak. Dan yakin mengikutinya itu. Mohon maaf, kepada petunjuk jalan yang bernama Google Map, yang belum pasti benarnya, bahkan pernah terbukti menyesatkan kita masih percaya dan terus mengikutinya. Sementara kepada petunjuk jalan yang pasti benarnya, yang bernama Al-Quran itu, lalu kemudian kita malah jarang membukanya, jarang membacanya. Yang lebih parah Bapak Ibu, setelah membaca, mengerti artinya, malah nggak percaya Pak. Iya, Quran dibaca, rampung, mosok tuh rento, ngono ki Pak jawabannya Pak. Iya, karena bertentangan dengan nafsu kita, mosok gini nggak boleh, mau ngerti orang tak waca, tambah ngawur meneh gitu. Ada yang sampai begitu Pak. Contoh paling konkret maaf Pak ya, ketika Quran bicara warisan, yakin banyak yang menghindar Bapak. Ya, Qurannya nggak pernah dibaca nggak difahami ditolak Bapak. Tapi kita menyebutnya sebagai petunjuk. Nah itu maka kemudian Ramadan, mari kita coba buka-buka lagi. Iya, pas bagian warisan, sungguh kui aku rugi tuh, menunggu Pak. Iya, cuma buku Quran, wah marah berat-berat Mas. Terus ditumroto wae, kadang-kadang kan begitu Bapak Ibu. Loh, ini 3 hari yang lalu ada orang kaya telepon, Ustaz ini saya mohon bantuannya. Gimana? Tolong jangan jelaskan agar saudara kami paham tentang warisan. Saya jelaskan, saya ngerti, jenengan ngundang saya itu karena kalau pakai ini jenengan diuntungkan toh. Ya begitu Pak. Ya, jadi ngundangnya kalau cocok kan gitu loh Pak. Iya. Begitu Bapak Ibu. Atau kemudian ya saya bilang, mohon maaf Mas, saya tidak bisa hadir ke tempat panjenengan karena kalau saya hadir yang ngundang sampean sedang konflik dengan keluarga panjenengan, pasti saudaramu menganggap saya membela panjenengan. Kan gitu Pak. Undang yang kalau perlu biar kalau mau memang undang ahlinya, undang yang dari sana biar kemudian ketemu. Begitu Bapak Ibu. Jadi kaitan kemudian kita merasa lebih pintar sehingga menolak kebenaran dari Al-Quran. Nah ini Bapak Ibu mesti menjadi perhatian buat kita. Meskipun tentu memang mengamalkan Al-Quran itu bertahap sesuai dengan kemampuan. Tetapi penting agar nilai-nilai puasa itu ada supaya tidak hanya haus dan lapar, maka mari buka kembali Al-Quran. Sebab Quran isinya tidak hanya urusan akhirat. Banyak ayat-ayat Quran yang bicara tentang dunia kita. Yang itu perlu kemudian kita membacanya agar kemudian kita menemukan nilai-nilai indah yang ada di dalam Al-Quran. Contoh paling gampang, ayat Al-Hakumut Takatsur yang sering dibaca Imam Tarweh. Ya kan? Itu kan kita lewat saja ayat ini, tapi tidak memperhatikan ayat ini. Ayat ini kan peringatan betul, Pak. Bermegah-megahan membuat kita lupa, hatta zurtumul maqabir, sehingga tiba-tiba sudah diantar ke kubur. Tiba-tiba mati. Ayat ini kan mengingatkan kepada kita, banyak orang yang sibuk mencari urusan dunia, lupa memanfaatkannya, ngerti-ngerti, mati, Pak. Ya kan? Banyak orang pinter golek duit, tapi nggak dipakai, Pak. Hanya dikumpul-kumpulin aja. Mohon maaf ya, barangkali ada, saya mohon maaf. Nabung begitu biar bisa punya mobil. Begitu beli mobil, nggak dinaiki, Pak. Esok panasi, 5 menit pateni. Kerja nunut kancane, Pak. Jarine ngirit, Bapak Ibu ya. Iya, takone, iya, bensinnya larang. Loh, iso tuku mobil, eman-eman tuku bensin. Bismillah mestinya. Yakin Allah akan mudahkan. Begitu. Sekedar contoh Bapak Ibu. Duitnya banyak. Tapi setiap mau makan eman-eman. Kan juga ada Pak. Ini mau Ramadan Pak. Ya mestinya kadang-kadang kan ada yang sahur. Ya sahurnya itu Senin rendang. Selasa soto. Rebu bakso. Kemis kare. Tapi bentuknya mie semua.
mie rasa soto, mie rasa bakso, mie rasa rendang. Ya, jari ini kan cepat sugih katanya enggak. Iya, Bapak Ibu kan ya repot kalau begini. Bukan tidak baik, tapi sudah jangan sampai kemudian hanya dalam rangka ngirit, kecuali memang kemampuannya itu loh Pak ya. Lain soal ya. Hanya kemampuannya itu. Tapi kalau kemudian hanya dalam rangka ben uangnya ngumpul nanti untuk lebaran, ini kan rugi Pak. Ya, sudah begitu nanti pulang kampung, bapaknya nyetir, istrinya di sebelahnya, anak-anak di belakang. Ngirit katanya. Iya, Pak lapar Pak, Pak lapar. Ya sebentar, anaknya bilang, itu Pak, ada rumah makan Pak. Itu kanan jalan, muter baliknya kejauhan deh, 12. Anak kedua bilang, itu Pak kiri jalan, sepi berarti ra enak kayak dia. Ya, 12. Lah kayak kiri jalan rame Pak, rame kesuwen malah antri. 12, tekan omah godok mie meneh. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, jangan sampai pinter nyari harta tapi tidak bisa memanfaatkan dengan baik. Hatta zurtumul makobir. Iya. Jangankan untuk amal, untuk dirinya sendiri kadang-kadang eman-eman. Maka kita harus banyak belajar. Ada orang-orang yang kalau kemudian kita pinter nyari dan pinter menggunakannya, itu indah. Sebab Allah ingatkan, kalla saufa ta'lamun. Jangan begitu, nanti menyesal. Diulangi Pak, summa kalla saufa ta'lamun. Jangan begitu kamu memperlakukan hartamu, nanti akan menyesal. Karena harta yang kita tumpuk-tumpuk itu, yang kemudian tidak kita gunakan dengan baik, apalagi tidak digunakan untuk amal, Bapak Ibu, mohon maaf, mah gue apa? Mati, nggak kita bawa Pak. Ketika jenazah diturunkan loh Pak, kemudian yang menurunkan dari keluarganya, tiba-tiba dari kantong jatuh SNK Pak. SNK-nya jatuh Pak. Yang di atas itu semua teriak, jatuh deh, ambil. Nggak ada yang bilang urup Pak. Padahal SNK itu namanya sama dengan si mayat itu loh Pak. KTP, SNK, fotonya orang sama Pak. Tetap diambil Pak. Nggak ada yang kemudian diambil dan besok Senin balik nama Pak. Iya, itu nasibnya harta kita. Dan orang ngejak rembukan belas loh Pak, sengaja mayatnya itu. Langsung diganti namanya. Iya. Bukan tidak boleh mengumpulkan harta, tapi kemudian harus kita gunakan dengan sebagus-bagusnya. Itu sekedar contoh betapa ayat Quran kalau kita perhatikan mengingatkan kita banyak hal tentang urusan dunia. Dengan keluarga kita diingatkan, wa ashuruhunna bil ma'ruf, bergaulah kalian dengan pasangan, dengan keluarga dengan sebaik-baiknya. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dengan istri, dengan suami, dengan anak, kita kan diperintah untuk bergaul dengan pergaulan yang bagus, saling menghormati, saling menghargai. Karena sekarang kan, mohon maaf, istri sudah banyak yang kerja juga, ya kan? Kalau nggak pinter berkomunikasi itu kan juga repot. Karena sebagian istri kan bilangnya begini, Mas, duitmu, duitku, 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 ya. Terus dalil. Uang suami adalah menjadi kewajiban suami untuk menafkahi istri, tapi istri nggak punya kewajiban menafkahi suami. Jadi duitku dewi. Itu dari segi sartek mungkin benar, tapi kemudian tidak ma'ruf itu namanya. Iya. Kowe merekoso karemu semeniki duitku. Kan kacau meneh gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kadang lebih keliru lagi dalam hal komunikasi hubungan antar mereka. Seakan-akan hubungannya mohon maaf atas bawah sehingga komunikasinya instruksi antara suami kepada istri. Padahal kita diperintahkan untuk ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Ya, yang baik menurut keduanya, baik menurut lingkungannya. Ya, ada yang kemudian mari berangkat bareng dan sebagainya. Nah, itu petunjuk-petunjuk Quran bisa kita amalkan. Berikutnya Bapak Ibu, wasyukru alal jazil waridho bil qalil. Puasa itu mengajari kita hidup kadang harapan persis seperti mau kita peristiwanya, tapi kadang-kadang harapan tidak sesuai dengan kenyataan yang kita hadapi. Ya, pas hari Ahad buka dengan menu yang lengkap karena disiapkan di rumah, bahagia banget. Tapi suatu hari pulang kantor perjalanan macet, mendengar adzan maghrib, tidak ada apa-apa loh Pak. Itu hebatnya orang puasa, Pak. Haus, lapar, di tengah kepadatan jalan masih bisa berkata, Alhamdulillah maghrib. Karena nggak ada kan orang puasa krungu adzan gelo itu nggak ada. Allahu akbar, walah maghrib itu nggak ada. Dia akan tetap berkata Alhamdulillah maghrib, meskipun tidak ada apa-apa. Haus, lapar, pengen makan enak, tapi dia masih bisa bersyukur kepada Allah. Dan itu dilatih Pak.
Ketika berpuasa pun kita pas enak pun kemudian kita diingatkan untuk wakulu washrobu wala tusrifu, tidak berlebihan. Nah, mudah-mudahan nilai-nilai begini kemarin yang sudah kita lewati Ramadan lalu, kita muhasabahi ada pada tidak pada diri kita, untuk kalau sudah terus kita lanjutkan, kalau belum mari kita perbaiki di Ramadan yang akan segera hadir. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, sehat walafiat, bisa bertemu Ramadan dan bisa mendapatkan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini Bapak Ibu mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Selamat menyambut datangnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung karena kemudian Ramadan yang akan datang lebih bagus daripada Ramadan sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.